Ini Jeremy emang biasa minum mentah kayak gini? Iya. Udah sakit perut ya? Tidak ada. Udah sakit perut? Kampung Tomor merupakan salah satu kampung terpencil di Kabupaten Asmat yang masuk dalam distrik Suru-Suru. Meskipun sudah memiliki rumah tetap, mayoritas suku Asmat masih sering berpindah-pindah tempat. Bapak Julius salah satunya. Bersama keluarganya, sepertinya saya akan diajak melihat seperti apa kehidupan masyarakat di pedalaman Asmat yang harus meninggalkan rumah di kampung untuk mendekatkan diri ke sumber makanan di hutan. Dari dermaga kami berangkat menggunakan perahu fiber. Perahu memang menjadi transportasi andalan orang Asmat yang sebagian besar bermukim di wilayah sungai. Pemirsa, kehidupan masyarakat di sebagian wilayah di Papua masih bergantungan dengan hasil alam. Inilah yang kerap membuat mereka seringkali harus meninggalkan rumah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke yang lainnya untuk mencari makan. Rumah-rumah sementara yang mereka bangun di dalam hutan lebih kenal dengan sebutan befak. Lalu seperti apa kehidupan masyarakat yang hidup nomaden di dalam befak? Ikuti cerita lengkapnya hanya di Indonesia. Sepanjang perjalanan ada banyak rumah bifak yang berdiri di pinggir sungai. Sebagian berpenghuni, sebagian lain tampak sudah lama ditinggalkan. Bifak memang sudah sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Asmat. Bahkan, tak hanya mereka yang berada di pedalaman, masyarakat Asmat yang menetap di kota pun masih memiliki kecenderungan untuk hidup di bifak. Setelah hampir 1 jam mengarungi sungai, perahu kami pun menepi. Namun, kami masih harus berjalan masuk ke dalam hutan. Berbeda dari mayoritas bifak yang kami temui dalam perjalanan, bifak milik Julius tidak terletak persis di pinggir sungai. Sebuah rumah kecil di tengah hutan pun tampak. Ini merupakan bifak Pak Julius, namun kondisinya belum selesai dibangun. Beberapa atap nipah masih belum terpasang. Kami pun melanjutkan proses pembangunan. Daun nipah yang sudah dijahit dioper satu persatu ke atas. Lalu setelah disusun, daun pun diikat. Daun nipah biasanya bisa bertahan 1 hingga 2 tahun sebelum nantinya harus diganti. Oke. Ya, jadi dalam proses pembuatan rumah befak ini memang biasanya satu keluarga ikut terlibat. Dan sistemnya itu kalau misalnya mereka udah bikin satu befak, mereka nyari persediaan makan di sekitarnya. Nanti kalau misalnya emang dirasa sudah habis atau emang jangkauannya sudah terlalu jauh, baru nanti mereka pindah lagi, geser lagi, nyari titik lain untuk buat befak. Kalau yang ini rumah befak barunya Om Julius yang baru dibangun setelah pindah dari titik lainnya. Sejak kecil, Julius memang sudah terbiasa dengan pola hidup nomaden seperti ini. Meskipun perpindahan dari satu bifak ke bifak yang lain pasti mereka lakukan, namun perpindahannya biasanya dilakukan dalam hitungan bulan. Kalau pulang ke kampung siap hari kah atau siap berapa minggu? Siap sagu, ya barang 1 minggu di hutan di befak, pulang bawa sagu, ulat sagu, pokoknya makanan pokok kami di hutan. Salah satu makanan utama yang dicari di hutan adalah sagu. Mencari dan memanen pohon sagu pun menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat bifak. Selain orang tua, anak-anak yang hidup di bifak juga seringkali ikut mencari makan di hutan. Mereka biasa berkeliling tanpa membawa peralatan khusus. Sejak kecil, mereka sudah bisa membedakan tanaman mana yang bisa dimanfaatkan, termasuk yang bisa dijadikan makanan.
Kali ini kami mencari buyuk, tanaman yang menyerupai batang pohon nipah. Batang buyuk inilah yang diambil untuk dikonsumsi. Anak-anak pun hanya mengambil batang dengan cara ditarik. Tidak mudah memang mengambil buyuk dari cengkeraman akar dan tanah. Namun setelah ditarik secara terus-menerus, batang buyuk akhirnya terlepas. Anak-anak kemudian berpencar mencari buyuk di titik-titik lainnya. Disinilah baru saya tahu bahwa buyuk bisa langsung dimakan dalam kondisi mentah. Batang kulit dikupas terlebih dahulu, kemudian bagian berwarna putih di dalamnya lah yang menjadi salah satu makanan warga Bivak. Nah, ini ada lagi satu tanaman di hutan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Kalau ini biasa buat sayuran, tapi kalau dimakan langsung pun juga bisa nih kayak anak-anak ini. Ini saya baru mau cobain. Ini rasanya enak kah? Enak. Kalau aromanya sih hambar ya, nggak ada baunya. Kita cobain. Mirip-mirip rasa kelapa yang sudah tua. Teksturnya sama, cuman agak lebih tawar dibandingkan kelapa. Ini kalau dimasak sayur, dibikin apa? Enak. Enak. Jeremia memang sudah terbiasa mencari makan sendiri di hutan seperti ini. Namun ia mengaku lebih senang hidup di kampung dibandingkan di Bivak. Keinginannya untuk bersekolah menjadi salah satu alasannya. Usai makan, anak-anak kemudian kembali berjalan menyusuri hutan. Kali ini mereka menuju sebuah aliran sungai kecil yang mereka gunakan untuk mandi. Setibanya di lokasi, mereka langsung bergegas melepas pakaian dan menceburkan diri ke dalam air. Mandi dengan air kecoklatan tanpa peralatan mandi adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bersih-bersih setiap harinya. Di sini pula menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bermain. Setiap sudut hutan sepertinya menyimpan hasil alam yang bisa dimanfaatkan. Tidak terkecuali di sungai kecil ini. Saat tengah mandi, beberapa anak mencari udang di sekitaran aliran. Mereka menggunakan jaring buatan sendiri yang dirakit khusus untuk mencari udang. Udang yang didapat kemudian disimpan di dalam daun. Anak-anak ini begitu pandai mencari makan. Sejak kecil mereka terbiasa hidup mandiri di hutan. Udang yang dikumpulkan sudah cukup untuk hari ini. Kami harus segera kembali ke Bivak sebelum hari menjadi gelap. Namun sebelumnya, Jeremia dan anak-anak lainnya mengisi botol dan jerigen yang dibawa dengan air sungai. Air keruh inilah yang memenuhi kebutuhan masak dan minum warga selama hidup di Bivak. Masing-masing anak pun pulang dengan membawa satu jerigen berisi air. Ini jadi biarpun airnya memang tidak jernih, ini warnanya sedikit kecoklatan karena bawahnya itu lumpur. Tapi anak-anak terbiasa kadang-kadang minum ini langsung dari sini tanpa dimasak terlebih dahulu. Ini Jeremy emang biasa minum mentah kayak gini? Iya. Kenapa tidak dimasak dulu? Kita sudah biasa jadi. Sudah biasa? Iya. Tidak sakit perut ya? Tidak ada. Tidak sakit perut? Iya.